kembali dengan saya, sahabat auto sekalian. Di samping saya ini ada sebuah mobil CR-V generasi pertama tahun 2001. Bicara tentang kesuksesan CR-V yang sampai pada saat ini sudah sampai pada generasi kelima, bahkan harga terbarunya sudah mencapai 500 jutaan, maka tidak bisa terlepas bermula dari sini. Ini generasi pertama telah keluar itu membangun sukses besar CR-V hingga saat sekarang ini. CR-V sendiri mungkin sudah sering kita dengar, bukan hal yang asing. Tapi kalau ditanya kira-kira kepanjangan CR-V apa ya? CR-V itu adalah comfortable runnable vehicle. Kalau diterjemahkan dalam bahasa yang bebas atau bahasa Indonesia sehari-hari, mobil kompak yang nyaman, barangkali seperti itu. Nah, mobil CR-V ini sendiri pertama kali diproduksi mulai tahun 96-an, tapi masuk ke Indonesia sekitar tahun 2000-an. Nah, Honda CR-V generasi pertama masuk ke Indonesia yaitu yang build up atau sering disebut dengan CBU. Lalu berikutnya menyusul kemudian ada juga yang sudah dirakit di Indonesia atau yang sering disebut dengan CKD atau yang buatan dalam negeri. Nah, ngomong-ngomong mengenai CBU atau yang sering kita dengar dengan build up dan CKD, nah, CBU sendiri adalah singkatan dari completely build up. Artinya mobil ini sendiri diproduksi atau dibangun di luar negeri lalu diimpor masuk ke Indonesia. Tapi yang CKD itu completely knockdown, artinya spare partnya yang didatangkan dari luar negeri lalu dirakit atau dibangun di dalam negeri. Jadi bisa dibilang yang CKD ini adalah buatan lokal atau buatan dalam negeri. Nah, sehingga untuk produksi yang CBU dan CKD pasti memiliki beberapa perbedaan. Khususnya di CR-V nanti akan kita lihat satu persatu karena mana saja mungkin yang berbeda. Misalnya contoh salah satu adalah fog lamp. Nah, ini pasti buatan dalam negeri atau yang CKD. Kenapa? Dia belum ada disematkan fog lampnya. Tapi kalau yang CBU sudah dilengkapi dengan fog lamp. Itu salah satunya. Nah, untuk eksteriornya, CR-V generasi pertama ini kalau kita lihat secara fisik, terutama bagian depannya, ini kesannya sangat simpel, namun gagah. Karena di sini tidak terlalu banyak dibuat fitur. Nah, istilahnya dari lampunya, hingga grillnya, sepintas memang simpel saja, tapi tidak kalah gagah. Nah, contoh lain adalah ini, kalau kita lihat lampunya, ini sudah terbuat dari mika. Lalu lampu sein terdapat di sebelah pojok bawah ini. Lalu grillnya sudah dilengkapi dengan chrome ya, dan ada emblem Honda. Lalu yang berbeda ini yang unik, untuk bumpernya, bumper depan ini terlihat menonjol ya, agak lebih maju ke depan atau ke luar. Nah, beda dengan yang mobil-mobil pada saat ini yang misalnya rata, tapi ini menonjol. Lalu kita ke bagian sampingnya. Nah, ini spion memang belum dilengkapi dengan lampu sein, tapi ini sudah electric mirror, artinya sudah bisa digerakkan dari dalam secara elektrik. Dan ini sebenarnya tambah cover. Aslinya cover ini adalah biasanya sama dengan warna cat body. Lalu di sebelah kanan ada tambahan lampu sein ya, di sebelah kiri dan kanan. Untuk bannya sendiri, nah ini salah satu ciri-ciri mobil yang CKD. Dia velgnya ini terdiri dari 5 jari. Terus ini bannya ring 15. Terus coba kita lihat, mobil ini sudah dilengkapi dengan lace body dan ada body kit bagian bawah. Oke. Nah, yang menarik ini bagian head dan pintu. Ini untuk mobil tahun 2001 rasanya ini sudah termasuk mewah ya, karena seperti mobil sedan atau kalau kita pernah lihat mobil CR-V, BMW atau Mercedes yang sedan ya seperti ini dia, dan sudah dilapisi dengan chrome sama dengan di belakang juga. Nah, lalu ini sudah dilengkapi dengan rail roof. Di rail roofnya masih utuh,
bagus sebagai salah satu contoh ciri mobil SUV atau yang sering dipakai off-road maupun touring. Jadi sangat bermanfaat. Lalu kita coba ke bagian belakang. Nah, satu yang khas pada waktu itu dibangun dan memang lagi musimnya ya, ini lampu stop rem diletakkan bagian atas. Jadi ini mirip-mirip dengan mobil Taruna ataupun Nissan X-Trail pada waktu itu. Jadi sama-sama meletakkan stop rem bagian atas, mana lampu mundur dan lampu sein ada di bagian atasnya. Lalu di bagian bawah ada reflektor ditambah dengan tambahan lampu mundur. Nah, lalu satu lagi, ini untuk kaca belakang sudah dilengkapi dengan wiper. Lalu di sini buat memang untuk ban serap ya, ban cadangan. Dan ini masih bagus covernya. Nah, lalu ini kalau mobil yang CBU ini biasanya berada di bagian bawah di sini. Mobil luar negeri bisa seperti itu, tapi di mobil yang CKD ini diletakkan di seperti ini untuk plat nomor. Nah, lalu di atas bumper ini sudah dilapis dengan krom ya, dan ada fungsi CRV-nya. Nah, yang berikutnya yang membedakan mobil yang CBU itu sudah menggunakan on wheel, artinya penggerak roda 4 titik depan dan belakang. Tapi untuk yang CKD hanya menggunakan penggerak depan. Jadi kita lihat di bagian bawah ini tidak dilengkapi dengan penggerak dan belakang. Jadi ini murni penggeraknya mengandalkan penggerak depan. Oke, lalu kita membuka dulu untuk pintu bagasi belakang. Untuk membukanya kita harus tekan dulu tombol yang di depan, ada di bagian pintu. Untuk tombol membuka pintu bagasi belakang kita harus tekan dulu ini. Dia kan biasanya kan terdengar suara grup. Nah, ini yang menarik ini. Jadi yang saya dengar beberapa pecinta CRV atau pengguna CRV, pintu bagian belakang ini berbagai macam pendapat. Nah, saya nggak bilang kontroversi, tapi ada yang suka, ada yang tidak. Tapi kenapa begitu? Saya jelaskan. Coba kita buka. Nah, untuk pintu bagasi belakang, bagian kacanya bisa dibuka dengan menutup kaca ke bawah. Sudah menggunakan hidrolik. Ini kelebihannya, kalau kita misalnya punya barang bawaan yang ringan-ringan, kita langsung bisa lemparkan, masukkan ke dalam. Nah, masukkan ke dalam. Nah, lalu kita tutup kembali. Nah, lalu untuk membuka pintu yang di bagian bawah, kita cukup tekan dari sini. Nah, kenapa tadi saya bilang ada yang suka ada yang tidak? Bagi sebagian orang ini rumit, bertele-tele, karena buka keseluruhan harus membuka atas dulu baru bagian bawah. Tapi bagi sebagian orang ini hal yang menarik dan bermanfaat. Tapi kalau sebagian orang itu menganggap ini kok ribet kali seperti itu. Nah, di bagian pintu ini juga nih, jadi di sini banyak ada ini ruang penyimpanan. Ini bisa kita buka. Nah, ini bisa masukkan dongkrak pun buat barangkali ya, atau toolkit yang lain. Ini juga sebenarnya ada penyimpanan ini. Lalu di sini ada gantungan ini maksimal 3 kg. Nah, ini bisa ada gantungan barang-barang. Ya. Nah, ini nih untuk bagian belakangnya sendiri, ini bagasinya sebenarnya luas ya, tapi ini ada dibuat semacam kursi atau jok emergency ya. Jadi sering dibilang kalau CRV yang generasi pertama ini setnya itu 5+2, artinya 5 penumpang utama di depan dan ini cadangan, ada di belakang, ada hadapan. Nah, tapi kalau kita lihat dari segi ukurannya, ini sebenarnya cocoknya masih untuk anak-anak, kan? Karena kalau orang dewasa, coba saya masuk. Nah, ini penyiksaan ini kalau duduk di sini bagi orang dewasa, apalagi seukuran saya. Dan bayangin kalau kita jalan jauh dengan duduk seperti ini dan hadap samping, saya pikir itu bisa menjadi sebuah malapetaka.
iya kan? Nah, itu satu kelemahannya saya pikir. Tapi pas lah untuk anak-anak mungkin cocok lah untuk tambahan cadangan ini bisa. Nah, BTW ini lihat, ini joknya masih dibungkus plastik ya. Jadi sangat terawat sekali mobil ini sebenarnya. Oke, lalu ini bisa dilipat seperti ini. Untuk menambah ruang bagasi ini bisa dilipat. Nah, lalu di bawah ini ada kotak rahasia, penyimpanan lagi. Ini ada bagasi tambahan. Nah, ini ukurannya sangat luas. Ini bisa tempat peralatan-peralatan maupun dongkrak misalnya. Ini ruangnya sangat luas ya. Oke. Sekarang ayo kita lihat bagian interiornya. Nah, satu ciri khasnya adalah di bagian pintu masuk ini di bawah sudah dilapisi dengan krom dan ada tulisan CRV. Ini sama seperti di pintu belakang tadi. Coba kita lihat joknya. Ini joknya masih asli, fabric. Satu yang membuat saya menarik ini adalah gagang atau handle untuk membuka menutup pintu. Ini dikasih kita ruang yang cukup luas dan kokoh ya, jadi enak dia. Lalu di door trim yang ini di pintu depan ini juga sudah dilengkapi dengan tempat penyimpanan, tapi nggak terlalu luas. Tapi untuk naruh map seperti ini cukup lah. Tapi sayangnya ada bolongan, saya nggak tahu apa tujuannya, tapi hanya untuk berbekas. Untuk misalnya tempat botol minum, nah ini tidak ada. Nah, dan di pintu depan sudah dilengkapi dengan sebuah speaker ya. Lalu coba kita lihat untuk jok depan sudah dilengkapi pengaturan untuk mengatur ketinggian. Nah, ini lihat, jadi kita bisa atur ketinggian maupun kemiringan besar jok. Misalnya ini bisa kita pindah, jadi kita bisa nyaman, kaki tidak terlalu lelah, jadi bisa diatur dia. Nah, namun ini masih manual dan pemutarannya seperti apa ya, tutup jeri kan ya. Dia belum menggunakan elektrik, jadi kita harus putar pelan-pelan sesuai kebutuhan. Lalu untuk mengatur sandaran di sini. Nah, untuk CR-V generasi pertama ini juga berbeda ya, walaupun pengaturan kaca sudah all auto ini, tapi letaknya ditaruh di bagian dashboard, misalnya kan di pintu. Nah, seperti Innova misalnya atau mobil yang lain, ini udah ditaruh di sini. Lalu di sini electric mirrornya sudah menggunakan elektrik juga. Nah, ini nih yang agak unik dan menurut saya untuk mobil mewah itu zaman itu ini agak janggal. Karena apa? Ini tuas atau gagang persneling ini diletakin di leher setir. Jadi ini mirip-mirip mobil apa ya, L300 atau kalau diesel yang tahun 90-an atau beberapa mobil Eropa yang sering menggunakan persneling di tempat setir. Jadi agak unik sebenarnya. Nah, namun kelebihannya dia di sini menjadi lebih luas. Nah, sangat luas karena posisi persneling itu dipindahkan ke setir. Lalu kita lihat ini head unitnya. Ini untuk tabnya sendiri sebenarnya ini bukan bawaan CR-V lagi ya. Ini sudah merek Toyota. Sepertinya ini tabnya apa aja atau Innova ya. Dan ini pengatur AC. AC-nya masih berfungsi dengan bagus. Oke. Lalu kita beralih ke sini. Ini airbag yang ada di dashboard. Lalu kita ke bawah. Di sini ada bagasi. Ukurannya lumayan luas ya. Bisa menampung banyak benda-benda. Lalu di sini ada penyimpanan yang kecil juga.
Nah, di bawah ada juga tambahan penyimpanan lagi. Jadi ruang penyimpanan sangat banyak. CRV ini sangat banyak sekali membuat ruang penyimpanan. Ada lagi di sini ini. Ini juga ruang penyimpanan. Bekas penyimpanan. Bisa untuk tempat apapun, bisa setrika, bisa muat ya, atau kain kotor. Nah, barangkali karena ini mobilnya SUV dan sering dipakai, bisa dibawa untuk off-road atau touring, jadi sengaja memang dibuat mobil ini banyak penyimpanan dan senyaman mungkin untuk bisa kita berlama-lama menggunakan mobil ini. Nah, ini yang menarik. Ini tadi kalau di sana tidak memuat botol minum, maka di mana kita bisa menyimpan botol minum? Maka bisa kita di sini. Di sini ada cup holder, bisa 2 ya, ini muat, dan ada seperti meja untuk meletakkan barang-barang. Tapi menurut saya kekurangan atau kelemahan ini adalah dia tidak bisa menyimpan atau meletakkan barang-barang yang berukuran besar karena mejanya sangat dangkal. Jadi kalau kita bawa barang-barang bawaan sambil berkendara, ini bisa saja terjatuh. Nah, ini juga bisa dilipat. Nah, ini dilipat. Jadi ruang di sini bisa sangat luas. Ya. Luas, mirip-mirip seperti apa ya? Saya pernah lihat kabin depannya Scania. Nah, K310 atau 410 di luas dia. Di bagian supir sampai ke area belakang banyak area yang bisa diakses. Nah, untuk ini barangkali salah satu tujuannya adalah bila penumpang di depan misalnya ada anak-anak, bisa dia langsung berjalan ke belakang saat mobil masih berjalan. Nah, itu barangkali ya. Jadi ada akses ke belakang yang bisa dilewati walaupun bukan untuk ukuran orang dewasa. Dan di sini, nah sekarang saya sudah ada di kabin bagian belakang. Jadi ruang di belakangnya juga sebenarnya termasuk luas ya. Kalau kita pikir-pikir, ini kita lihat coba space ke atas dan juga masih longgar, kaki juga masih nyaman kalau disandarin seperti ini. Lalu ini kendaraan juga bisa ditegakkan untuk dimiringkan, jadi bisa sangat miring disandarkan seperti ini ya. Oke. Lalu, nah ini juga menarik ini unik karena ketika kita masuk dari luar menuju ke dalam mobil bagian belakang, kita ada tegangan seperti ini, handle di sini juga ada. Nah, tapi menurut saya ini jarang ya saya lihat ini, dan ukurannya sangat panjang. Jadi ini bisa kita coba. Selain untuk pegangan tangan, bisa kita pakai untuk gantungan atau bahkan jemuran ya, untuk gantungan kain seperti ini. Oke. Lalu, nah ini juga kita punya sandaran tangan di belakang. Jadi kalau mau bersantai memang sangat nyaman kalau duduk di belakang. Lengkapi sandaran. Bahkan bila masing-masing kursi belakang ini ditegakkan ataupun diturunkan, diatur kemiringannya, maka masing-masing sandaran tangan juga sudah terpisah. Jadi misalnya kursi sebelah kiri ditegakkan atau diturunkan, maka yang bergerak hanya untuk sandaran tangan di sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi tidak mengganggu kepada penumpang yang lain. Ya. Nah, ini ada satu bagian lagi yang menurut saya ini unik, tapi kalau secara estetika kurang oke sih rasanya. Ini untuk seat belt bagian penumpang di belakang. Biasanya kan itu dipasangkan di bagian kabin ataupun interior di depan ini, di pilar di dalam. Tapi ini digantungkan dari atas atap, jadi mengganggu pemandangan dari bagian belakang. Ini kuncinya masih ori ya, ada tulisan Hondanya. Coba kita dulu. Nah, MB-nya sendiri belum iluminatif, tapi di sini juga sudah terdapat beberapa indikator ya, atau informasi masuk mengenai top speed, RPM, posisi ampere panas, posisi BBM juga, dan posisi transmisi. Kita hidupkan dia. Ini untuk setirnya ini masih bagus ya, dan sudah dibalut dan rasanya lembut sebenarnya, ukurannya juga pas ya di tangan.
Lalu di setir terdapat klakson kiri dan kanan. Ini bunyinya ya. Dan sudah terdapat airbag. Ini mobil ini menggunakan dual airbag, satu di bagian setir, satu lagi ada di dashboard. Nah, dashboardnya juga masih mulus. Lalu di dashboard ini sudah terdapat di situ AC. Untuk selanjutnya ini tombol untuk lampu hajat. Namun ini ada jam elektrik, tapi ini menurut pengguna banyak CR-V ini sering padam atau sering rusak. Ini banyak pengguna CR-V mengeluhkan. Ini generasi pertama ini untuk pembukaan jendelanya sudah menggunakan elektrik dan auto. Nah, ini dia. Bedanya untuk menurunkan jendela bisa otomatis, tapi untuk menaikkan kembali kita harus benar-benar tahan handle ini secara penuh, baru dia akan menutup dengan sempurna. Sekarang kita buka kap mesinnya. Untuk kap mesinnya ini belum dilengkapi peredam panas, jadi ini masih hanya logam. Nah, kalau kita dengar suara mesinnya masih halus ya, masih bagus memang. Mobil ini 2000 cc dengan transmisi otomatis, dan mobil ini sudah injeksi, bisa mengeluarkan tenaga 146 horsepower pada 5400 rpm. Jadi tenaganya sangat lumayan ya. Nah, untuk double kacunya Honda CR-V generasi pertama ini memiliki 3 varian tipe mesin, yaitu mesin B20B, B20Z, dan yang terakhir F20A. Semuanya berkonfigurasi 4 silinder dan 16 katup dan menggunakan teknologi injeksi PGM F1, dan bisa mengeluarkan tenaga 126 horsepower pada 5400 rpm. Sekarang kita coba jajal dulu di CR-V-nya, kita mau lihat performanya. Nah, ini kalau pengalaman saya menggunakan CR-V ini, yang sangat saya suka itu kaki-kakinya. Selain nyaman, lembut, dan memang banyak yang sudah memberi testimoni bahwa generasi pertama ini suspensinya malah lebih bagus dibanding dengan yang kedua. Alasannya karena platform untuk kaki-kakinya dan suspensinya ini menggunakan platformnya adalah Honda Civic Vario. Jadi rasanya memang seperti kaki-kaki sedan, dan suspensinya sudah menggunakan double wisdom untuk 4 titik. Ini sangat lembut ya. Jadi makanya dibanding dengan generasi kedua, banyak orang mengatakan untuk kaki-kaki generasi pertama ini jauh lebih bagus. Nah, lalu mobil ini sekalipun sudah SUV, tapi bodinya tidak terlalu besar. Ini sangat lincah dan kokoh. Lalu untuk perawatan tidak terlalu ruwet ya untuk perawatannya. Lalu nah, dari dalam ini sangat kedap ya. Jadi kebisingannya sangat rendah, terus tenaga yang dikeluarkannya sangat besar, lumayan ya. Ini luar biasa sebenarnya untuk mobil CR-V generasi pertama ini. Nah, tapi namun ada beberapa kekurangan atau minusnya ya. Yang pertama, sebenarnya mobil ini minim fitur dan masih banyak fiturnya yang belum elektrikal. Lalu konsumsi BBM-nya tergolong boros, karena kalau di dalam kota kemampuan BBM-nya hanya mampu untuk 1:6-8, tapi luar kota hanya 1:8-10 km per liter. Nah, untuk spare part juga sedikit agak mahal ya untuk spare partnya. Lalu salah satu lagi tadi tambahannya, kelebihannya memang ini ground clearance, artinya ketinggiannya dengan permukaan tanah itu atau permukaan jalan lumayan bagus, sehingga bisa dibawa ke berbagai medan jalan.
CR-V generasi pertama, harga belinya atau harganya di pasaran sudah terjangkau. Jadi bagi banyak orang, terutama untuk ingin memiliki mobil pertama, ini mobilnya sangat recommended. Jadi harganya rata-rata ya antara 60 sampai 80 juta ini sudah bisa kita dapatkan. Sedikit tambahan tadi mengenai perbedaan CR-V generasi pertama yang CBU dengan CKD. Salah satu ciri yang menonjol adalah untuk yang CKD ini belum menggunakan sunroof, maka atapnya ini ya biasa seperti mobil pada umumnya. Tapi yang CBU itu sudah menggunakan sunroof. Dan CBU yang masuk ke Indonesia pada tahun 2000-an itu adalah berasal dari Jerman. Jadi barang impor yang masuk ke Indonesia berasal dari Jerman. Setirnya juga menurut saya nyaman digunakan karena saat kita dalam kecepatan yang tinggi pun dia tetap stabil. Nah, sebagai tambahan informasi, sekalipun memang mobil ini mesinnya sebenarnya masih halus ya, tapi dibandingkan dengan sesama mesin yang sudah menggunakan Twicam seperti produk Toyota yang terdapat pada Avanza maupun Innova, itu masih jauh lebih halus dibanding ini. Jadi ini kadang ketika terjadi perubahan gigi atau bentuknya, suara dengungan itu atau keberisikan itu masih kerap terdengar. Tapi secara umum lah untuk mobil seusia ini dan dengan kemampuan dan kualitas yang ada seperti adanya mobil ini dibanding dengan umurnya, ini mobil ini masih sangat termasuk bagus, baik performa mesinnya maupun fiturnya. Walaupun tadi fiturnya belum banyak yang elektrikal, masih banyak yang manual. Jadi yang hobi SUV dengan harga terjangkau, CR-V generasi pertama masih bisa dijadikan pilihan. Demikian review kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.